Kembali lagi bersama saya, Francisca Ermalinda Mili, mahasiswa Sosiologi semester 7, kelas A, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang buku pertemuan yang keempat, tugas mingguan keempat, mata kuliah Sosiologi Terapan. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang perencanaan kota melawan kemiskinan. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang perencanaan itu sendiri. Perencanaan adalah suatu proses dalam berpikir secara logis dan pengambilan keputusan yang rasional sebelum melakukan berbagai tindakan yang hendak dilakukan. Perencanaan kota kemiskinan. Sebagai institusi manusia, kota merupakan cerminan sejarah umat manusia yang deskripsi, analisis, dan peramalan secara bertahap telah disesuaikan dan mempengaruhi, didukung oleh berbagai disiplin ilmu, kemajuan teknologi, humanistik fisik, dan menyoroti morfologi kota, penggunaan lahan, dan beragam bentuk sosial interaksi spesial yang terjadi di dalamnya. Namun ketika datang ke kota-kota di negara berkembang atau terutama kota kecil dan menengah, pemikiran kita membutuhkan perombakan segera. Dalam general, ini adalah daerah dengan tingkat pertumbuhan penduduk tertinggi. Namun mereka otoritas perkotaan paling menderita karena kurangnya sumber daya keuangan dan manusia untuk mendahului dan mengatasi masalah ini. Masyarakat juga menghadapi hambatan besar dalam hal material, pencemaran sumber daya alam, informasi kegiatan ekonomi, dan disfungsi dalam proses pengambilan keputusan dan pemerintahan di tingkat lokal dan regional. Urbanisasi inilah yang di dekade mendatang akan menempatkan kota-kota di bawah tekanan yang meningkat, terutama meningkat dari 95% dari pertumbuhan perkotaan di masa depan, terutama akan berdampak pada negara-negara berkembang. Negara-negara apa yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan dan pembangunan kota berkelanjutan? Maksudnya dalam konteks seperti ini, dan bagaimana menerjemahkan ke dalam alat dan informasi yang memungkinkan para profesional untuk mengembangkan dan menerapkan inovatif, inklusif secara sosial, dan perencanaan yang produktif secara ekonomi, yang menghormati dan bertanggung jawab dalam hal sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu, pertanyaannya adalah apakah perencanaan tata ruang dan sosial yang disesuaikan dengan ini dalam konteks ini dan dapat memecahkan masalah mereka benar-benar ada. Jika ini masalahnya, bukankah kita bijaksanalah untuk menantang modal yang menjadi dasar perencanaan klasik dan menggantikan langkah-langkah logika yang mempromosikan koherensi antara teori dan konsep dan praktik pribadi. Dalam hal itu, banyak strategis yang memunculkannya. Ini juga merupakan perdebatan tentang perencanaan kota dan argumen untuk mendefinisikan ulang keduanya, metode untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan sosial yang didefinisikan dari bahasa Latin kota-kota Amerika, Afrika, dan Asia. Kebutuhan akan pengakuan objektif atas fenomena kontemporer yang sangat penting, yaitu proses pertumbuhan demografis dan spasial perkotaan yang terus-menerus.
kedua adalah akibat wajar dari urbanisasi global ini dengan pergeseran kemiskinan massal dari daerah pedesaan ke perkotaan dan 1 miliar orang miskin kebanyakan tinggal di kota-kota selatan. Masalah serius dan sebagian besar diabaikan. Akhirnya urbanisasi harus diakui sebagai pendorong fragmentasi teritorial dan disparitas sosial serta sejarah kemanusiaan, perkembangan budaya dalam hal budaya dan teknologinya. Urbanisasi harus diakui sebagai meskipun demikian, tempat yang dinamis untuk kreativitas dan inovasi. Dalam semangat inilah yang bersifat ilmiah dalam hal analisis maupun berkomitmen untuk meningkatkan kehidupan semua penduduknya. Dalam hal ini terutama orang-orang miskin, bahwa ini bukan ditulis. Tujuannya adalah untuk membantu mendefinisikan kembali tujuan perencanaan kota di negara berkembang, metode yang digunakan, alat dan teknik yang diterapkan untuk dalam hal ini intervensi oleh pemangku kepentingan publik, swasta dan kolektif yang terlibat dalam pembangunan perkotaan. Fakta perkotaan. Saat ini mayoritas penduduk dunia, sekitar 54%, tinggal di daerah perkotaan. Meskipun global, tren ini tetap tampaknya di Eropa dan Amerika. Populasi perkotaan telah mencapai sekitar 80% dibandingkan kurang dari 50% di Asia dan Afrika. Namun, di dua wilayah terakhir inilah 90% dari proses transformasi perkotaan dunia akan berlangsung dan memiliki dampak terbesar di ruang hidup, kegiatan ekonomi, budaya, gaya hidup, dan mobilitas. Sementara perbedaan yang cukup besar ada di antara negara-negara. Hal yang sama dapat dikatakan tentang kota, meskipun sebagian besar penelitian berfokus pada aglomerasi perkotaan besar atau kota-kota lebih dari 1 juta dan kota-kota besar lebih dari 10 juta. Namun, penelitian di kota-kota ini menunjukkan bahwa mereka berada di kerugian dibandingkan dengan kota-kota besar dalam hal kemiskinan, keuangan yang tidak mencukupi, sumber daya dan pekerja terampil. Dengan mempertimbangkan dimensi lingkungan, ekonomi dan sosial dari keberlanjutan, mampu berkembang secara mandiri. Visi perkotaan yang positif seharusnya tidak menutupi fakta bahwa kota ini adalah mesin yang dirancang untuk menghasilkan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Hampir 1 miliar orang tinggal di daerah kumuh, lebih dari 90% diantaranya berada di negara-negara miskin. Ekonomis pertumbuhan hanya sebagian tercermin dalam kondisi kehidupan yang lebih baik dari yang paling. Jumlah penduduk miskin perkotaan diperkirakan akan berlipat ganda dalam 30 tahun ke depan. Suatu hal yang mencolok indikasi perlunya memikirkan kembali perencanaan kota berdasarkan realitas campuran atau penciptaan kekayaan dan kesenjangan antara kelompok-kelompok sosial.